Hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Halo Sobat Baku Hantam, menarik pada debat Capres semalam di mana disebut-sebut pesawat bekas lah, alutsista bekas. Ini tentu mengacu pada pengadaan satu skuadron atau 12 unit pesawat tempur Mirage 2000 bekas pakai Angkatan Udara Qatar yang kabarnya saat ini ditunda pengadaannya. Ya mari kita tengok-tengok, celingak-celinguk dikit lah, seberapa pentingkah Indonesia mendatangkan satu skuadron pesawat tempur Mirage bekas Qatar yang katanya ini masih semulus paha Amoy. Ya salam. Kata beberapa pengamat militer abal-abal sih ya kan, ya Indonesia kan kaya bos, kenapa nggak langsung beli pesawat tempur baru aja sih kan? Kasian pak pilot-pilot tempur kita terbang pakai pesawat bekas. Nah, mari kita bahas sedikit. Yang melansir dari indomiliter.com, melalui beberapa drama termasuk penolakan dari Komisi 1 DPR RI, Menhan Prabowo Subianto pada jumpa pers di Lanut Halim Perdana Kusuma menjelaskan bahwa satu skuadron atau 12 unit jet tempur Mirage 2000 yang berniat dibeli dari Qatar dan memiliki jam terbang hanya 30% dan masih memiliki 70% sisa jam terbang, yang artinya usia pakai pesawat tempur Mirage ini kira-kira masih bisa digunakan 15 tahun lagi, itu kata Pak Prabowo loh. Jadi ya ini ibarat masih barang baru lah ya kan. Tapi untuk onderdil perawatan ente tahu sendirilah, standar Angkatan Udara Qatar tentu bukan cap kaleng-kaleng Kongguan, bukan cap Vanuatu bos. Nah, pengadaan jet tempur bekas pakai negara gurun tersebut ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan. Di garis bawah ya, mengisi kekosongan. Sementara saat ini TNI AU menunggu kedatangan jet tempur Dassault Rafale batch pertama yang baru akan tiba di Indonesia pada tahun 2026. Jadi masih ada 2 tahun lagi ya kan. Nah, jadi alasan Menhan Prabowo mendatangkan Mirage bekas ini adalah untuk mengisi kekosongan dan tentu saja untuk memperkuat angkatan udara kita sampai Rafale benar-benar siap. Karena untuk mempersiapkan personil, pilot, mekanik hingga operator yang menghandle pesawat tempur sekelas Rafale ini nggak seperti menggeber-geber Supra Koperasi bapak kalian bos. Ini perlu waktu yang lama ya kan. Apalagi mungkin Mirage dan Rafale sama-sama plotuk Prancis, sama-sama bersayap Delta, pastinya beda dong getar-getaran geber-geberannya dengan pesawat tempur sayap biasa ya kan. Sampai di sini paham kalian? Sama admin juga nggak paham. Ya namun pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembelian jet bekas Mirage ini karena kapasitas fiskal kita saat ini belum mampu untuk mendukung pembelian tersebut. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Saat ini Kementerian Pertahanan justru akan melakukan retrofit, menambahkan teknologi atau fitur baru pada sistem lama, yaitu pesawat Sukhoi dan F-16 yang sudah ada. Indonesia menandatangani perjanjian dengan perusahaan pertahanan Czechoslovak Group untuk membeli 12 jet tempur Mirage pada Januari 2023 dan perjanjian ini bernilai sekitar 12,4 triliun. Perjanjian ini juga menyatakan jet bekas ini akan dikirimkan 24 bulan alias 2 tahun setelah penandatanganan kesepakatan. Jadi sekitar tahun 2025 ya kan. Ini masih ada selisih 1 tahun dengan Rafale. Jadi 1 tahun itu apakah cukup hanya diisi dengan F-16 dan Sukhoi? Kalau kalian percaya tidak akan ada perang di 1 atau 2 tahun ke depan, tentu saja penghematan anggaran pasti akan lebih baik jika tidak membeli Mirage. Sementara pembelian 42 jet tempur Rafale yang ditandatangani oleh Pak Prabowo sendiri bernilai 8,1 miliar dolar pada tahun 2022 dan 2026 kita bisa melihat Rafale terbang perdana ke Indonesia. Jadi beli senjata ini nggak hari ini beli, besok datang, nggak bos. Ini bukan beli sempak army atau sempak Firaun, nggak bos. Hari ini damai, besok baru mau check out, selesai zaman-zaman ente cak kena dongfeng, ya kan? Ya salam.
Presiden Jokowi memang menyetujui peningkatan belanja pertahanan sebesar 20% menjadi 25 miliar dolar pada akhir tahun 2024 dalam upaya untuk meningkatkan perangkat keras militer Indonesia. Namun keputusan untuk menunda pembelian jet Mirage telah diambil. Nah, kalau ditanya kepada ahlinya, salah satu yang paling berpengalaman adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang kini menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud mengatakan bahwa rencana pembelian Mirage 2000 ini memang tidak tepat. Saya pernah berbicara dengan pihak pabriknya yaitu Dassault Aviation bahwa Mirage sudah tidak diproduksi. Ini artinya ada tantangan pada aspek pemeliharaan dengan sulitnya mendapatkan suku cadang. Ia juga menambahkan, suku cadang Mirage 2000 nantinya hanya bisa didapat dari negara yang masih mengoperasikannya atau dari black market, ya ujung-ujungnya malah menambahkan beban pada anggaran. Nah, sekian pembahasan kita mengenai pesawat tempur bekas ini. Apakah Mirage ini memang penting? Mungkin untuk melatih pilot-pilot calon pilot kapal, atau nggak penting sama sekali? Atau mending duitnya buat beli cangkul irigasi sama buat nyawer LC satu kabupaten? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping warung gado-gado di Tel Aviv.